Shalom, senang jumpa lagi bersama dengan saya dalam pelajaran pengantar teologi sistematika. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pentingnya belajar teologi sistematika, lalu kemudian syarat-syarat belajar teologi sistematika, bahwa memang belajar tentang teologi bukan hal yang mudah, bukan sebatas ilmu mempelajari tentang siapa Allah dan apa karyanya. Tetapi sesungguhnya saya pernah menyatakan berteologi berarti pada saat yang sama kita sedang belajar dari Allah sendiri. Kenapa demikian? Karena dalam pemahaman iman Kristen, Allah itu adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang terus bekerja, bahkan di dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Dia menjadi pengajar utama, sehingga kita terus belajar dari Tuhan ketika kita berteologi. Sekalipun berteologi berarti itu melampaui pikiran kita, ya, bersifat adikodrati, tetapi dalam segi keilmuan tetap bersifat ilmiah, karena kita punya dasar, kita punya sumber, yaitu Alkitab. Alkitab adalah buku yang sudah dituliskan, ya, kumpulan kitab-kitab dari Kejadian sampai Wahyu yang diwahyukan oleh Allah lalu dituliskan oleh para penulis berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus sehingga menjadi kitab yang sudah dikanonkan. Maka Alkitab menjadi sumber teologi bagi kita. Sebagai sumber teologi, tentu Alkitab menjadi bahan ataupun pusat penelitian para teolog. Kita bisa menyelidiki, kita bisa meneliti, tentu berdasarkan kaidah-kaidah atau hukum-hukum penafsiran, atau disebut dengan istilah metode-metode teologi. Jadi ini yang harus kita pahami. Alkitab sebagai sumber utama di dalam teologi tentu bisa dibantu oleh sumber lain, tapi hanya sumber sekunder, alat bantu, yaitu buku-buku yang memang dihasilkan dari para bapak-bapak gereja yang kemudian dipakai di sepanjang zaman, ya. Lalu juga ada tentu buku-buku teologi yang muncul belakangan yang ditulis atau dikarang oleh para teolog-teolog yang sudah menyelidiki Alkitab secara serius, secara sungguh-sungguh, yang kemudian beredar. Kita bisa temukan di perpustakaan teologi, di di toko-toko buku Kristen, dan itu bisa dipakai sebagai alat bantu menolong kita ketika kita menyelidiki kitab suci, menyelidiki Alkitab. Tetapi sekali lagi bahwa Alkitablah sumber utama kita berteologi yang harus kita selidiki. Maka di dalam berteologi ada metode-metode yang muncul dari para teolog. Ada yang disebut dengan metode Charles Hodge. Nah, ini yang pertama, metode-metode teologi. Metode Charles Hodge memakai metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dari fakta-fakta itu ditariklah kesimpulan. Maka Alkitab disebut sebagai gudang fakta, tapi yang tidak dapat dicerna disingkirkan karena tidak diterima oleh rasio. Jadi di sini ada istilah teori a priori dan a posteriori. A priori berarti sebelum pengalaman, tapi kemudian a posteriori sesudah pengalaman. Ada yang diterima sebelum pengalaman, tapi setelah itu bisa ada penolakan. Nah, seperti itu, ya, metode Charles Hodge. Tapi kemudian ada metode Karl Barth. Jadi teori Karl Barth menyatakan bahwa manusia tidak mungkin mengenal Allah. Kenapa? Karena di luar jangkauan rasio manusia. Oleh karena itu Allah yang mencari manusia. Imanlah yang membantu manusia untuk bisa bertemu Allah, yaitu Allah yang mencari mereka. Karena Allah ada di luar jangkauan manusia, maka Allah yang tersembunyi, ya. Allah itu menjadi tersembunyi. Satu-satunya cara manusia untuk menerima kebenaran adalah melalui cara supranatural.
dan Allah harus menemui manusia langsung, sehingga manusia mempunyai bukti pengalaman tentang dia. Maka pernyataan teologis harus didasarkan pada pengalaman supranatural itu. Nah, itu kan menurut metode Barth ini. Tapi kemudian ada metode Torrance. Ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan diri pada objek penelitiannya yang intrinsik, yang nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek itu. Teologi juga demikian. Meskipun teologi mempunyai jenis rasionalitas sendiri, tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Teologi yang objektif adalah sejauh mana teologi tunduk dan terbuka pada objek penelitiannya. Torrance menyangkal bahwa objeknya adalah Allah, karena Allah harus menjadi subjek. Maka kalau begitu, objeklah atau Allah yang akan mempertanyakan tentang manusia. Demikian menurut Torrance, bahwa Allah itu tidak boleh dijadikan sebagai objek, tapi Allah itu adalah sebagai subjek. Lalu kemudian ada metode Paul Tillich. Metode yang dipakai adalah metode korelasi. Keprihatinannya yang utama adalah bagaimana menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia kontemporer sekarang ini. Untuk menjawab ini, maka pertanyaan-pertanyaan manusia modern itu dihubungkan sedemikian rupa dengan jawaban dari tradisi Kristen. Sedangkan jawaban-jawabannya ditentukan oleh bahasa filsafat, sains, psikologi, dan seni modern. Ia yakin tentu ada kaitan antara pikiran dan problema manusia dengan jawaban yang diberikan oleh kepercayaan dalam agama. Nah, ini disebut metode korelasi. Untuk itu, ia menolak jawaban yang supranaturalisme dan dari fundamentalisme. Juga menolak naturalisme. Penekanan metode Tillich adalah penggunaan bahasa simbolik yang religius. Ia yakin bahwa pengetahuan tentang Allah hanya dapat diuraikan melalui penggunaan kata-kata simbolik secara semantik. Tugas kita adalah menerjemahkan simbol religius dalam Alkitab ke dalam suatu urutan atau susunan simbol yang teratur melalui prinsip-prinsip dan metode-metode teologis. Nah, begitu menurut Torrance. Tapi yang kelima ada metode interpretasi analitis. Jadi menurut metode ini, teologi adalah ilmu tentang Allah yang memberikan paparan yang koheren. Koheren itu artinya menyatu, yang berkaitan, teratur, logis tentang doktrin-doktrin iman Kristen. Landasan utama yang dipakai dalam metode ini adalah percaya bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Kemudian, sebagai respons, mau tidak mau kita harus menginterpretasikan atau menafsirkan berita Alkitab itu, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa kontemporer yang akan relevan dengan manusia di setiap zaman, budaya, dan konteks. Maka dengan demikian unsur terpenting dalam metode ini adalah penafsiran. Karena segala sesuatunya harus ditafsirkan. Kenapa harus ditafsirkan? Karena tentu konteks, budaya, latar belakang penulis sudah ribuan tahun yang lalu dengan yang sekarang, itu gapnya terlalu jauh. Maka perlu ada penafsiran, penyelidikan. Penafsiran yang tepat akan menghasilkan produk teologi yang tepat. Begitu prinsipnya. Nah, karena itu ada hal-hal penting yang harus diketahui penafsir. Pertama, penafsir harus setia pada kebenaran Alkitab sebagai sumber normatif dan tidak mungkin keliru bagi semua manusia. Yang kedua, penafsir harus memakai sistem penafsiran yang sehat, ilmu hermeneutik, yaitu melihat dari sudut pandang dan maksud orisinil, maksud yang asli dari penulis. Lihat latar belakang historisnya, budayanya, ekonomi, dan gramatikal atau bahasanya. Lalu hasil penafsirannya itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu diteliti, dianalisa, dan dipadukan. Kemudian ditarik kesimpulan dan prinsip-prinsip apa yang sebenarnya Alkitab ingin ajarkan secara keseluruhan bagi kehidupan normatif sepanjang zaman. Dan yang ketiga, untuk tugas di atas, penafsir juga harus melihat dirinya sendiri, latar belakangnya, dan lain-lain, sehingga ia betul-betul terbuka kepada Alkitab dan tidak bias, mengurangi atau memanipulasinya. Selain itu, sifat penafsiran ini juga harus sesuai dengan sifat kekinian, sehingga dapat diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan manusia kontemporer atau kebutuhan zaman ini gitu ya. Yang keempat, keseluruhan hasil penafsiran ini perlu disusun sedemikian rupa untuk memenuhi standar ilmu, analitis dengan metode yang tepat dan teratur, sistematik, dan diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Teologi yang dihasilkan dari penyusunan ini dijamin
bersifat biblikal, sistematik, kontekstual, dan praktikal. Dasar pemahamannya ada dari 2 Timotius 3 16 sampai 17 ya. Kita tahu di sana ya, berbicara tentang semua kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, kemudian bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, ya, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran ya. Kita tidak mendayagunakan teologi untuk memperbaiki ketidakjelasan yang ada dalam Alkitab, tetapi untuk menerangi ketidakjelasan pikiran manusia dalam menanggapi isi Alkitab. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, berkaitan dengan metode interpretasi analitis. Yang terakhir, ya, ini bicara tentang pembagian teologi. Dalam pengertian yang luas, bahwa teologi itu adalah keseluruhan pokok studi pendidikan teologi yang dibagi menjadi 4 bagian. Teologi biblika, teologi historika, teologi sistematika, dan teologi praktika. Teologi biblika itu ada hubungannya dengan eksegetis, teologi yang berurusan dengan penelahan isi naskah Alkitab dan alat-alat bantunya untuk tujuan menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sedangkan teologi historika itu bicara tentang sejarah. Ini berurusan dengan sejarah umat Allah, Alkitab, dan gereja untuk tujuan mengikuti dan menyelidiki perkembangan iman atau teologi dan sejarahnya dari zaman ke zaman. Kemudian ada teologi sistematika. Ini hubungannya dengan doktrin iman Kristen. Teologi yang berurusan dengan penataan doktrin-doktrin dalam Alkitab menurut suatu tatanan logis untuk tujuan menemukan, merumuskan, memegang, dan mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dengan Alkitab. Lalu ada teologi praktika, hubungannya dengan pelayanan. Teologi yang berurusan dengan penerapan teologi dalam kehidupan praktis untuk tujuan pembangunan, pengudusan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan jemaat dan umat manusia pada umumnya. Dan pembagian secara sempit ya, dalam arti sempit, bahwa teologi adalah usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrin, dari aspek pengajaran. Ini dibagi menjadi beberapa bidang studi. Ada yang disebut dengan bibliologi, kemudian teologi proper, antropologi dan hamartologi, soteriologi, kristologi, pneumatologi, eklesiologi, dan eskatologi. Ini adalah bidang-bidang di dalam teologi sistematika. Sekali lagi, bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Alkitab. Teologi proper adalah ilmu mempelajari tentang Allah. Antropologi dan hamartologi, ilmu mempelajari tentang manusia dan dosa. Soteriologi, ilmu mempelajari tentang keselamatan. Kristologi, ilmu mempelajari tentang Yesus Kristus. Pneumatologi, ilmu mempelajari tentang Roh Kudus. Eklesiologi, ilmu mempelajari tentang gereja. Eskatologi, ilmu mempelajari tentang akhir zaman atau hal-hal terakhir. Nah, inilah pembagian teologi ya. Sekali lagi dalam arti yang luas, 4 bagian. Ya, disebut dengan biblika, historika, sistematika, dan praktika. Dalam artian sempit, ini usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrin atau pengajaran. Ada bibliologi, teologi proper, antropologi dan hamartologi, soteriologi, kristologi, pneumatologi, eklesiologi, dan eskatologi. Dan semua bidang-bidang teologi sistematika ini akan dipelajari lebih lanjut di dalam pelajaran khusus ya, dengan SKS-nya masing-masing. Nah, saya akhiri sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua yang mendengarkan, dan mari terus belajar teologi sistematika. Tuhan berkati.